produk coklat yang dibuat oleh Ferrero, itu ada bahan-bahan berkualitas tinggi yang didatangkan dari berbagai negara. Kacang hazelnut dari Turki, kelapa sawit dari Malaysia, coklat dari Nigeria, gula dari Brazil, kemudian juga vanila dari Prancis. Itu dari kandungannya. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di Inspira, inspirasi dari seberang, subkanal dari podcast dari Redaksi Swa. Kali ini saya akan bercerita tentang dinasti Ferrero. Anda yang baru pertama kali mendengar mungkin agak asing, tapi kalau saya tunjukkan ini, pasti Anda tahu, saya yakin. Nutella, apalagi yang biasa sarapan dengan roti pakai selai ini. Atau orang-orang tua yang merasa kerepotan menghadapi anak-anaknya karena minta dibelikan ini, Kinder Joy. Pasti dong, kadang-kadang juga ada yang merasa mengeluh karena setiap ke Indomaret kalau bisa, atau ke supermarket kalau bisa tidak dipasang di bagian depan. Oke, apa hubungannya Nutella dan tadi Kinder Joy dengan keluarga Ferrero? Ada satu fakta yang menarik bahwa Anda tahu bahwa ini 2,5 detik Nutella terjual di seluruh dunia. Jangan kaget. Dan setiap tahun 400.000 ton Nutella terjual di 170 negara. Ini sama bobotnya dengan Empire State Building, satu bangunan terkenal di New York. Dan dari 100 pohon hazelnut atau pembuat coklat tadi, itu 15 pohon diantaranya digunakan oleh Nutella. Jadi, wow, luar biasa. Dan Nutella menguasai 70% pasar selai coklat di dunia. Jadi, bisa dibayangkan betapa dominannya keluarga Ferrero. Dan kalau ini dijajarkan, dalam 1 tahun penjualannya bisa, kalau dijajarkan, itu melebihi 8 kali panjangnya tembok Cina. Jadi betapa wow-nya Nutella yang dimiliki oleh Ferrero ini. Dan pada akhirnya orang bertanya, siapa sebenarnya keluarga Ferrero? Karena mereka dengan produksi yang luar biasa ini, mereka punya kekayaan yang sangat besar. Itu melebihi dari 600 triliun, dan kalau di dunia, salah satu dari 3 pemain besar coklat dan penguasa tadi selai coklat di dunia. Tadi yang data saya sebutkan 600 triliun itu tahun 2024, jadi data terbaru. Jadi luar biasa mereka kayanya. Nah, bagaimana mereka bermula? Ini yang menarik. Tahun, kalau nggak salah 1942, dan saya teringat waktu itu ada satu buku Nutella World, itu menjelaskan bahwa ada seorang pria Italia namanya Pietro Ferrero, seorang tukang roti. Dia membuka sebuah toko roti di Alba. Ini kota kecil, tapi kalau Anda penggemar Liga Italia, tahu yang namanya Juventus, itu markasnya ada di kota Turin. Ini sekitar 48 km dari Turin. Waktu itu Pietro menghadapi tantangan. Orang Italia ini menyenangi coklat, tapi buah kakao itu boleh dibilang tidak banyak pasokannya. Pietro lalu mencoba mencari alternatif, membuat coklat untuk kue kering. Dia lalu menyadari bahwa hazelnut yang banyak tersedia di daerah itu bisa digunakan. Bersama adiknya Giovanni, mereka lalu membuat produk berbasis kacang hazel yang disebutnya Giandujo. Ini mirip keju, diiris-iris lalu diletakkan di atas roti. Atau bayangkanlah sekarang kita mengiris keju lalu kita jadikan lapisan di atas roti. Nah, persis kata pakar manajemen, kebutuhan atau setidaknya kelangkaan itu menjadi ibu dari penemuan, mother of invention. Tapi siapa yang menyangka ya? Waktu musim panas datang, keberuntungan datang ke Pietro. Giandujo itu ternyata meleleh menjadi krim. Nah, alih-alih dijauhi, pelanggan suka karena mereka bisa mengoles roti menggunakan Giandujo. Produk baru itu pun lalu tumbuh. Di tengah kondisi perekonomian Italia tahun 42-43 itu kan masih perang ya. Nah,
Melihat animo yang begitu tinggi, maka kemudian Pietro dan saudaranya mendirikan yang namanya Ferrero Spa, satu perusahaan. Tapi sayang, tahun 49, ketika usahanya tumbuh, Pietro meninggal dunia. Lalu dilanjutkan, usaha ini pun diturunkan ke anaknya namanya Michel Ferrero. Dan kalau ada yang bilang generasi pertama membangun, generasi kedua membesarkan, maka Michel adalah tipikal ini. Dia memutuskan untuk memperluas jaringan bisnisnya ke luar negeri. Tahun 1951, dengan ketersediaan kakao yang semakin banyak, Michel membuat versi Giandujo yang lebih mudah untuk dioles. Diberinya merek Super Crema. Tahun 1964, beberapa tahun kemudian, dengan harapan bisa mengomersialkan produknya di seluruh Eropa, dia pun memproduksi Super Crema yang lebih lembut. Muncullah nama yang kemudian sekarang menjadi legenda, Nutella. Ini namanya, Nutella. Nutella itu diambil Michel dari dua kata, nut, bahasa Inggris yang berarti kacang, dan ella dalam bahasa Latin yang berarti manis. Jadi artinya kacang manis. Ditaruh di sebuah toples, lalu diberikan tutup warna putih. Selai yang manis ini, perpaduan rasa coklat dan kacang hazel ini ternyata sukses besar, luar biasa. Dan seperti bola salju, dia menggelinding di seantero Eropa. Jerman dan Prancis seperti ekspansi militer ditaklukkan. Dan tahun-tahun berikutnya, 1966, bahkan Michel membawa keluar, yaitu ke Australia, di negeri kanguru, yang seleranya kurang lebih sama. Michel ini orang yang inovatif. Dia mengembangkan beberapa produk di luar Nutella. Ada coklat Moncherie tahun 1956, lalu Kinder tahun 1968, permen Tic Tac tahun 69, setahun kemudian, dan Ferrero Rocher. Anda tahu coklat emas, coklat yang lukisannya emas bulat, itu tahun 1982. Tapi sekalipun produknya semakin banyak, ikonnya tetap Nutella. Nah, Nutella sendiri perlu sekitar 2 dekade untuk makin melejit. Jadi tahun 1980-an mereka dapat momentum yang besar. Ini terjadi karena Michel mengubah strategi pemasarannya. Dia memutuskan untuk menargetkan ceruk pasar, tidak lagi bermain di semua segmen. Mereka mulai memosisikan Nutella sebagai bagian dari sarapan sehat, komplit, dan nikmat. Bisa dinikmati semua orang, terutama anak-anak, sehingga mereka mulai dengan hari dengan penuh antusiasme berangkat sekolah. Dan setelah itu, boom, kesuksesannya tidak tertahankan. Selain strategi marketing yang membidik segmen tadi yang lebih spesifik, juga tidak lepas dari kualitas produk yang konsisten. Kandungan Nutella selalu konsisten. Ada gula dan minyak sawit, hazelnut, powder skim milk, kemudian coklat rendah lemak, soy lecithin, dan vanila. Di negara-negara Anglo-Saxon, minyak sawit kemudian diganti dengan minyak kedelai. Nah, ini menarik. Seorang associate professor di Milan University yang bernama Roberta Sassatelli itu menyatakan bahwa kandungan Nutella sering membuat orang jadi ketagihan karena ada yang disebut kandungan tritopan. Ini yang melahirkan apa yang disebut dengan pembuatan serotonin, senyawa kimia yang mengirimkan sinyal sehingga menimbulkan suasana hati dan perilaku yang enak. Jadi kadang-kadang kan kita sering dengar tuh ibu-ibu yang mencari kenyamanan atau ketenangan setelah makan coklat, misalnya pada saat hamil terutama ya. Nah, selain strategi pemasaran, kemudian konsistensi, ada satu faktor lain yang juga membuat Nutella bisa begitu meledak beserta produk-produk Ferrero yang lain, yaitu adalah rantai pasok yang kuat. Dalam setiap kandungan produk coklat yang dibuat oleh Ferrero, itu ada bahan-bahan berkualitas tinggi yang didatangkan dari berbagai negara. Kacang hazelnut dari Turki, kelapa sawit dari Malaysia, coklat dari Nigeria, gula dari Brazil, kemudian juga vanila dari Prancis. Itu dari kandungannya. Yang hebat lagi adalah mereka tuh punya 22 pabrik di seluruh dunia. Itu sedikitnya ya, data yang kami miliki. Dan lokasi pabrik ini tidak sembarangan, tapi didekatkan ke negara-negara yang permintaannya tinggi.
terutama Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. Indonesia tidak sebesar negara-negara itu karena mungkin tradisi makan coklat kita, mengoleksi coklat belum seperti di negara-negara tersebut. Sampai kini, Ferrero masih dimiliki oleh keluarga Ferrero, dan sebuah perusahaan yang tertutup sekali. Mereka sangat sulit untuk ditemui. Beberapa sesi foto juga sepertinya itu pengambilan foto yang candid tentang keluarga mereka. Bahkan pabriknya juga tidak banyak dikunjungi. Oke, mereka tumbuh besar menjadi keluarga terkaya di dunia, juga terkaya di Italia. Dan akhirnya Michelle pun meninggal di usia 89 tahun 2015. Tapi sebelum meninggal, Michelle melakukan regenerasi. Dia menyerahkan bisnisnya kepada dua putranya, Pietro Junior, jadi mengambil nama sang ayah, Pietro Ferrero, sang pendiri, dan Giovanni. Keduanya bertindak sebagai joint CEO, jadi dua orang yang memimpin perusahaan. Ini biasa terjadi, dan ini di perusahaan keluarga juga kadang sering terjadi seperti ini. Tapi tahun 2011, Pietro Junior meninggal tragis. Serangan jantung pada saat bermain sepeda di Afrika Selatan, di Cape Town. Waktu itu mereka baru saja membuka pabrik di Johannesburg. Pietro Junior wafat di usia 47. Maka tampuk kekuasaan atau tampuk singgasana perusahaan jatuh kepada adiknya, Giovanni, lelaki tampan berkacamata yang juga seorang visioner. Yang menarik setelah ini, setelah Pietro wafat, anaknya Michelle tadi juga wafat, maka Giovanni kemudian memegang tampuk kekuasaan. Tapi ini yang menarik. Giovanni menyadari bahwa dia tidak bisa, situasi sudah berubah, maka keluarga Ferrero harus dikelola oleh profesional. Tahun 2017 datanglah CEO dari pihak luar yang namanya Lapo Civiletti, yang juga sekarang masih menjadi CEO Ferrero. Giovanni sendiri beserta keluarganya pindah dan menetap di Brussels, Belgia. Bisnis tetap berjalan, 22 pabrik tetap berjalan, tapi dipegang oleh Lapo Civiletti. Nah, tidak lama setelah suksesi, Lapo yang tentunya berdasarkan dari persetujuan keluarga Ferrero melakukan tindakan akuisisi yang membuat perusahaan ini berlari lebih kencang lagi. Mereka membeli sejumlah perusahaan coklat Inggris, perusahaan coklat Inggris misalnya Tonton senilai 170 juta US dollar. Bahkan juga bisnis Nestle di Amerika diambil tahun 2018, itu senilai 2,8 miliar. Juga bisnis cookie-nya Kellogg 1,3 miliar US dollar, dan Kelsen Group. Ada beberapa perusahaan lain yang kemudian diakuisisi oleh Civiletti yang dia ingin membuat bisnisnya ini Ferrero ini bisnisnya makin membesar, terus membesar. Sebenarnya jalur yang ditempuh ini agak kontras dengan keinginan sang pendiri Michelle, yang sebenarnya dia tidak ingin mengambil brand di luar perusahaannya. Seperti tadi saya sebutkan bagaimana Michelle melahirkan Tic Tac, Kinder, sampai Rocher Ferrero. Jadi Michelle inginnya perusahaan ini bikin brand sendiri. Tapi situasi berubah, Civiletti kemudian mengambil brand-brand bisnis-bisnis di luar perusahaannya, mengakuisisi. Nah, akhirnya juga itu yang terjadi dan membuat perusahaan ini makin kokoh. Oke, sampailah saya di penghujung cerita ini. Dari dapur kecil Pietro Ferrero, kita bisa belajar tentang yang namanya inovasi, strategi, ketekunan. Dan Nutella mungkin sebuah produk, tapi kisah di baliknya sangat inspiratif. So, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dinasti Ferrero ini? Keberhasilan besar itu seringkali dimulai dari langkah kecil. Nutella yang menjadi legenda berangkat dari Gian Duson, satu produk seperti keju yang sebenarnya inginnya kering, tapi kemudian karena panas, musim panas, dia meleleh dan ternyata itu yang disukai oleh pasar. Jadi
Jangan pernah kita putus asa, karena boleh jadi apa yang terlihat sebagai keterbatasan, kalau ditekuni dengan kreativitas dan inovasi, bisa menjadi besar, dan tentunya dengan ketekunan dan inovasi-inovasi berikutnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan saya di Inspira. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita yang tak kalah menariknya. Salam. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.